Oke, jadi gini. Tadi pagi gue lihat di Twitter ada trending tentang Popo. Gue penasaran tuh dan nggak tahu juga. Jadi di dalamnya itu ada video ya orang bikin TikTok. Nah, dia itu di posisi kayak golem gitu ya, kayak gini. Oh, my precious. Nah, cuman bedanya kalau si golem itu burungnya ketutup tapi seluruh badannya terbuka. Kalau si Popo seluruh badannya tertutup tapi burungnya kebuka. Kali ini gue mau membicarakan tentang financial planning dan hal-hal yang meliputinya. Sebelumnya, gue harus menggarisbawahi bahwa ini semua opini gue ya, dan berdasarkan beberapa artikel yang gue baca, dan gue menerima sekali criticism, and all correction about my statement is welcome, so feel free to correct me at comment section. Hari ini, gue came across satu posting Ando Vida Lopez, Reelsnya lebih tepatnya, yang Oke, gue pengen tahu pendapat kalian soal ini. Kamu bisa menyisihkan 30% dari penghasilan kamu untuk menabung atau mencicil rumah, yaitu Rp1.821.000 setiap bulannya. Ya, seharga tiket nonton konser BTS, tapi dari tribun atas. Jadi kalau story jauh tuh. Bukan soal nonton konser BTS, tapi soal menabung untuk mencicil rumah. Terima kasih Devan. Banyak milenial dan Gen Z menganggap kalau nabung berapa persen pun di total gaji berapapun itu mustahil di zaman sekarang. Tapi ada satu contoh kasus yang menarik. Lihat orang ini. Adin Ardana. Di sebuah thread di Twitter, dia menjelaskan bagaimana dia menabung untuk mendapatkan rumah impiannya. Menurut gua, ini cerita yang sangat keren. Jadi bagaimana pendapat kalian? Apakah menabung untuk mencicil rumah masih realistis sebagai milenial atau Gen Z? Atau kita semua harus mempunyai kemampuan menabung seperti Adin Ardana untuk mendapatkan rumah impian kita? Komen di bawah. Oke, jadi di sini Andovi ngomongin tentang thread Twitter Adin Ardana, di mana dia mengisahkan bagaimana kisah dia dari awal membeli rumah, dari awal dia scouting rumah, terus dia pilih antara beberapa option, udah itu nentuin option yang mana, terus ada skema pembayarannya, terus segala struggle yang mengikutinya, dimana dia itu gajinya meskipun di atas UMR tetapi masih belum 2 digit. Jadi untuk membayar cicilan rumah yang dia pilih agak kesusahan, jadi dia harus muter otak buat nentuin gimana cara dia bisa membayar cicilan ini. Dan di akhir dia kayak ngasih tips tentang apa hal-hal yang dipikirkan ketika lo mau membeli suatu rumah. Gue sendiri udah baca thread Twitternya, dan threadnya lumayan panjang, tapi gue akan taruh linknya di deskripsi di bawah. Gue saranin lo pada buat baca sih, karena itu threadnya gila keren banget. Di sini Adin tuh kerennya, dia mengakui setiap kesalahan yang dilakukan di setiap langkah, dan dia juga benar-benar aware sama keuntungan dan kekurangannya yang dia miliki. Mungkin dia memiliki suatu privilege yang lebih dari beberapa orang dan lain-lain. Pokoknya dia terbuka, transparan, dan threadnya educating banget. Jadi again, gue saranin kalian baca threadnya meskipun agak panjang. Budayakan literasi ya. So yeah. Oke. Di sini gue gak bakal ngomongin tentang thread Twitternya Adin dan gimana cara bikin rumah, but let's dive in to apa sih financial planning itu. Jadi dari sumber yang gue dapat di simulasikredit.com, di sini dikatakan bahwa financial planning merujuk pada sebuah proses di mana seseorang berusaha memenuhi berbagai tujuan finansial pribadi melalui implementasi dan pengembangan rencana keuangan yang sudah dibuat. Jadi kayak lo nentuin nih suatu tujuan yang bakal dicapai secara finansial, entah itu membeli rumah, mobil, emas, gaming PC, apalah ini itu. Dan lu menyusun suatu rencana dan strategi gimana buat
mencapai semua itu. Nah, dan terus aspek apa aja yang ada di financial planning itu? Dari sumber yang sama, aspek-aspek yang ada di financial planning itu ada tujuan finansial yang ingin dicapai. Jadi yang tadi ya, lu ini tujuannya mau apa sih? Beli mobil kah? Beli gaming PC kah? Beli kaos putih Polo Supreme yang seharga $1.000 lah, atau apa. Selanjutnya ada jangka waktu yang dibutuhkan. Jadi ini lebih ke deadline ya. Jadi kapan lu mau nepatin atau ngeraih tujuan lu ini. Ketiga, action plan. Jadi langkah-langkah yang bakal lo ambil untuk mencapai tujuan lo. Sumber daya finansial. Jadi kurang lebih source of income ya. Jadi lo ini ngasilin duit dari mana aja sih? Apakah lo freelance, kerja, ngeburuh, atau apa? Terus ada faktor resiko. Nah ini lebih kayak hal-hal yang bisa membahayakan source of income lo. Jadi kalau misalnya lo kerja nih, maka faktor resikonya lu dipecat. Kalau misalnya lu ada pendapatan pasif, itu apa, trading di Windomo, ya mungkin faktor resikonya ya duit lu diambil Indrakens, ya dan kayak gitu. Jadi itu kurang lebih aspek-aspek yang ada di financial planning. Dan again, mungkin beda sumber, beda bahasannya, tapi ini yang gue dapat. Nah terus nih, mungkin inti dari semua ini itu, apakah financial planning itu penting? Terus kalau misalnya iya, kenapa? Oke, buat pertanyaan pertama, iya, financial planning penting banget. Kenapa? Karena secara umumnya, kalau misalnya lu ada suatu tujuan yang ingin dicapai, gue merasa bahwa lo itu jadi ada suatu patokan. Jadi pergerakan, aksi lo, dan semua decision yang lo ambil itu semua ada terarah gitu. Jadi lo spending juga nih, lo dipikirin dulu. Jadi nih lo nggak kayak, oh di Shopee lagi ada promo nih, ada hoodie dengan warna yang sama yang gua punya, tetapi mereknya beda, tapi promo nih, beli. Oh di Tokopedia ada promo sepatunya desainnya beda tipis sama yang gua punya, tapi kemungkinan bakal gua pakai sekali aja di kondangan saudara jauh gua, beli. Nah, nggak kayak gitu. Jadi esensinya lu cuman beli hal yang dibutuhkan, bukan diinginkan. Jadi kalau misalnya lu ada financial planning, lu ya bakal spend money ya yang emang lu butuhin gitu buat survive, buat hidup. Nah, dan lagi kalau misalnya lu udah sadar nih kalau misalnya financial planning itu important, lu bisa jadi research sendiri tentang mungkin hal-hal yang gak diomongin gue di sini, kayak bagaimana cara buat financial planning yang baik dan benar itu. Terus apa hal-hal yang harus dihindari dan dilakukan kalau misalnya lu mau financial planning. Terus ya yang diomongin juga di thread Twitternya Adin ya itu. Sorry gue lupa nama lo, I'm bad with names. Nah, alasan lainnya kenapa financial planning itu important, karena financial planning itu literally bisa jadi titik tumpu buat masa depan lo. Jadi masa depan lo bisa sukses atau enggak, bisa berhasil atau enggak, itu bisa jadi dikarenakan lo ada financial planning yang tepat atau enggak, atau bahkan lo ada financial planning atau enggak. Itu bisa jadi salah satu big decision factor lo. Mungkin nggak jarang juga lo dengar ada orang yang mereka go bankrupt karena ya mereka nggak ada financial planning yang tepat gitu, atau bahkan mereka nggak ada financial planning sama sekali. Jadi ya menurut gue financial planning itu important. Dan yang gue lihat nih sekarang di Indonesia, financial planning itu sesuatu yang masih jarang dibicarakan atau jadi topik pembicaraan. Ya mungkin salah satunya ya karena orang itu belum merasa bahwa ini tuh penting loh, atau mungkin nggak nyadar atau apa. Harapannya sih kalau dari gua, financial planning itu dijadiin suatu pelajaran wajib gitu di sekolah, mau itu SD,
SMP atau maupun SMA. Karena ya itu pentingnya. Dan mungkin dari sana gitu ada argumen kayak, emang kalau misalnya dimasukin nih di mata pelajaran wajib di sekolah, emang bakal nerap gitu sampai lu kerja, sampai lu beruang. Nah, gue nggak bisa ngejamin hasilnya 100% ya. Tetapi gue yakin dari adanya mata pelajaran wajib di sekolah, seenggaknya ada sekian persen dari pelajaran itu yang nerap. Kayak contohnya nih, yang gue ingat dari biology class sampai sekarang itu mitochondria is the powerhouse of cell. Itu. Dan satu lagi tentang bab tentang reproduksi, tapi mungkin itu bahasan lainnya. Mungkin kalau misalnya gue ngomongin lagi tentang seks. Jokes aside, gue yakin salah satu caranya yaitu ya jadiin mata pelajaran wajib gitu, financial planning itu. Atau lu mulai gitu pembicaraan tentang ini. Adain webinar, adain talks, adain diskusi, apalah yang ngebahas tentang ini. Soalnya ya makin banyaknya orang yang sadar, kedepannya makin banyak orang yang sukses juga gitu. Dan dari sana kayak ekonomi Indonesia bisa jadi maju. Alhasil jadi Indonesia secara keseluruhan bisa maju juga gitu. Nah, jadi gue mikirnya ini kayak suatu snowball effect sih. Dimana kalau misalnya makin banyak orang yang sadar ya, itu tuh membentuk suatu efek eksponensial, dimana Indonesia itu bisa jadi kena impact-nya loh. Nah, harapannya positif ya. Nah, tapi gitu kalau dari gue. Oke, jadi in summary, financial planning itu lu nentuin suatu tujuan nih, apa yang mau dicapai tentang ya, sama lo secara financial. Terus ya tadi aspek-aspek financial planningnya ada tujuannya, ada deadline, ada action, langkah-langkah yang lo mau ambil, ada apa? Ada source of income, terus ada faktor resiko. Itu aspek-aspeknya. Terus financial planning itu penting karena bukan hanya ini tuh bisa mengarahkan lu ke financial decision yang terarah dan tepat, tetapi ini juga bisa jadi sesuatu yang menentukan faktor lu di masa depan, apakah lu berhasil atau enggak dalam aspek finansial ya tentunya. Terus kayak solusi dari gua agar financial planning ini lebih banyak yang aware-nya, ya jadiin gitu financial planning itu mata pelajaran di sekolah-sekolah dan mulai gitu pembicaraan tentang financial planning ini. Kurang lebih itu summary-nya. Dan gua ngebikin video ini again raising awareness ya tentang pentingnya financial planning dan apa itu financial planning, lebih ke basicnya, sisanya lu bisa riset sendiri. Dan kalau misalnya pesan gue sampai ke satu orang saja, menurut gue itu udah worth it. Gitu aja. Sekian. Terima kasih.